3, 4. Coba lihat pesannya Ustaz. Apa? 5. Ya. Oke, bisa. 6. Surat 13 ya, ayat. 7. Hah? 11. 8. 9. 10. Dulu yang rapi 4 baris. 4 orang. Kita absen dulu ya. Afia, Amelia, Anissa, Anissa, Arifa, Vanita, mana Vanita? Kau nembek. Boleh kalung. Mana kalungnya udah? Tutup pintu kan? Marisa, Jihan, Kaila, Mutia atau Mutia? Mutia. Mia bisa panggil belum ya? Mia. Nadia? Itu di kamar siapa? Dia keluar lagi pasnya. Nazwa, Nur Aliyah, Rahma Aliyah, Rahmani, Bisa kita lanjut? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak bapak semuanya? Alhamdulillah luar biasa berprestasi. Allahu Akbar. Masya Allah. Nah, mana dia nih? Gimana cara lurusnya? Dan dia Pak Reza. Mana lah nih, jalan-jalan. Bisa, ini pintar nih siapa namanya ini? Namanya itu betul. Ya Izzah, Chan. Oke, Chan ya. Bisa, Tiara. Jadi 3 teori ini yang kamu diskusikan tadi itu, enggak apa-apa. Bisa ya, style bagus lah. Kenapa Pak Reza ya? Pak Reza ada di luar? Ya. Pak Reza ya. Jadi teori-teori yang kita diskusikan tadi ternyata sudah didahului oleh Rasulullah. Makanya kita nggak boleh ikut-ikutan. Orang punya teori, kita ini menurut teori ini boleh, tetapi rujukan yang paling kuat Al-Quran dan hadis. Apa kata Rasulullah? Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak terlahir itu dalam keadaan fitrah suci, ya kan? Yang fitrah itu yang disampaikan oleh siapa tuh? John Locke, ya kan? Dengan teorinya tabula rasa. Apa katanya? Bahwasanya manusia itu ibarat kertas putih, ya kan? Hanya lingkungan lah yang bisa, ya kan? Membuat dia bisa berubah jadi baik atau tidak baik. Rasulullah juga bilang itu, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah.
Setiap anak yang terlahir itu dalam keadaan fitrah, Pak Abawah, betul? Tidak, di tangan kedua orang tuanya lah. Apakah yang Yahudi, Majusi, Nasrani, kan itu tergantung orang tuanya. Itulah yang kita sampaikan di abad 14 itu sudah ada teori konvergensi. Akhirnya apa? Terbantahkanlah 3 teori ini. Dengan teori siapa? Rasulullah. Ini yang teori yang dibilang tadi Pak, tambah lagi 1. Apa itu? Teori konstruktivisme. Itu dia yang di atas ini dia. Ini konstruktivisme. Konstruktivisme. Kalau memang dia tidak mau berubah, berarti dia tidak mau membangun diri sendiri. Itulah yang dijelaskan oleh Allah di dalam surat Az-Zariyat surat 13 ayat 11. Silakan buka. Ini penggalan yang di tengah kita salah buka. Bismillahirrahmanirrahim. Surat apa tuh? Surat 13 surat apa? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Surat apa tuh? Ar-Ra'd ya. Nah, ayat 11. Silakan baca Farisa. Nih Mikna, kita punya kawan. Ini pendapat kawan-kawan juga. Rupanya ada di teori konstruktivisme. Terus. Nah, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza arada Allahu biqaumin su'an fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi min wal. Artinya baginya ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Itu yang Bapak tadi diskusi. Kalau dirinya nggak mau Pak, berarti dia sendiri yang salah lagi, betul? Dia bersih dan dimasukkan ke tempat yang baik-baik. Itu teori yang disampaikan oleh Jean Piaget. Apa katanya? Itu namanya konstruktivisme. Dia harus membangun. Rupanya ada dalam Al-Quran. Kalau dia nggak mau membangun, betapa ruginya dia. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada dirinya sendiri. Udah pesantren LADP dia nggak berubah dia. Sama dia seperti anjing. Nona, kalau nggak berubah dia sama dia seperti anjing. Bagaimana anjing? Ditegur dia, dicibirkannya orang. Betul? Tidak ditegur dia, dicibirkannya. Memang ada ayatnya. Silakan buka surat 7 ayat 176. Makanya harapan kita berubah kita. Ini yang gelombang kemarin minta tambah lagi ilmunya Pak. 7 surat 7 ayat 176. Walau syi'na la rafa'nahu biha. Nah, ketemu? Surat 7 Al-A'raf ya? Nah, silakan. Ayat 176. Bapak minta yang membacanya. Jadi tidak ada yang nak membuka bukunya ya, Al-Qur'annya. Afi'ah Al-Mahmudiyah. Ada dia? Wah ya, semangat sedikit. Afi'ah. Ya, Afi'ah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau syi'na sarafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawah. Famathaluhu kamathalil qalb tahmil alaihi yalhas aw tatruku yalhas. Zalika mathalul qaumil ladzina kazzabu bi ayatina faqasusi.
Ya. Faqasasil qasasa la'allahum yatafakkarun. Ya, artinya. Artinya, seandainya kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Nah, stop dulu. Kalau dia punya keinginan, kami angkat derajatnya, betul? Yang punya keinginan, yang hanya main-main di sini karena keterpaksaan, itu dah akan diangkat derajatnya. Ada murid bapak di sini namanya nampak penasaran dia, Pak kok bisa Pak? Ketulusan kamu, ya kan? Ketulusan. Makanya Rasul jangan tutup. Nanti nampak-nampak dalam doa. Ulang lagi, kalau sekiranya artinya. Seandainya kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Nah, diangkat dia dengan ayat-ayat Allah. Makanya kita di dialog ini diskusi boleh membantah. Lanjutkan. Tetapi dia cenderung pada dunia dan mengikuti hawa nafsunya. Nah, stop. Dia cenderung pada dunia. Ingin hidup bebas. LADW ini seenaknya aja ikut. Kan itu. Orang ikut pula, tapi tidak mau berok, tidak mau membangun diri sendiri. Siapa yang salah? Iya diri sendiri kan. Gelombang beberapa kemarin itu. Alhamdulillah luar biasa ikhlasnya. Belum lagi diselesai tapi nampak-nampak orang tuanya, mamanya. Memang ayat ini mengantar kita ke situ. Agar kita bisa berubah. Ya, aku harus berubah. Nangis. Bukan berubah paksa. Rupanya ayat itu ada juga, ayat nangis itu. Menyungkur dan bersujudlah orang yang takut kepada Allah sambil menangis, kayak gitu. Memang ada. Lanjut lagi ayat itu dulu. Yang surah Al-A'raf ayat 106 itu lanjutkan. Maka perumpamaannya seperti anjing. Anjing. Nak mau berok? Yang nak mau berok siapa? Anjing. Dan kami pinjam mereka payah, kasihannya. Malah mama papa nanti ya kan. Yang nak mau berubah siapa? Anjing. Ini nggak salah tuh. Salah ya enggak? Betul ya enggak? Habis, udah habis. Lanjutkan, tamatkan dulu. Jika kamu menghalaunya, ia menjulurkan lidahnya. Itu yang Bapak bilang tadi. Menghalau. Oh diam. Apa tahu? Apa? B. Bagak tahu. Cakap awak aja kan. Perempuan cakap kan dia tu. Dia dimakai takut gitu kan. Itulah. Silakan Anda. Dan jika kamu membiarkannya, dia menjulurkan lidahnya juga. Menjulurkan lidahnya yang ada. Masuk telinga suap. Keluar telinga kanan. Paham? Masuk telinga suap. Keluar telinga kiri. Iya, sampai dalam kamar di heboh dia. Ada legon. Jangan bilang apa tuh? Ayat Yati anak beberapa ya bapak yang menyuruh baru Allah kan? Ya. Lanjutkan ayatnya tadi. Demikian itu adalah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Yes, dia mendustakan ayat-ayat Allah. Nah, ini yang kita bahas sampai selesai nanti kan? Habis. Maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Nah, ceritakan makanya bapak suruh buka tadi. Sampai ke kawan-kawan kamu nak mau berobat tuh anjing namanya. Di Kalimantan nama Pak. Ini keras lagi. Ada yang lebih keras habis ini. Siap-siap kemudian tidur malam ya. Kenapa? Karena materi ini seru. Kita lanjut. Ini dia. Rupanya fitrah itu sudah ada 14 abad yang silam. Fitrah itulah sebenarnya yang kita sebut dengan potensi iman. Potensi iman itu adalah bibit tauhid. Dia cenderung kepada kebaikan. Seburuk apapun orang dia cenderung pada kebaikan. Kecuali itu adalah surat Al-A'raf tadi kan. Nanti jangan aku telepon Bapak itu dibilang anjing Ustaz lupa. Pula. Kalau Netanyahu itu Ustaz berarti dah kehilangan. Wah, itu lebih dari anjing lagi Netanyahu. Tuh kamu pola pikirnya itu dia tersugesti dengan kitab perjanjian lama.
yang disebut dengan kitab Joshua. Kitab Joshua. Kalau Netanyahu itu, kenapa dia hancurkan Palestina? Anak kecil dibunuhnya, disiksanya, bahkan Masya Allah, setiap kita menonton nangis kita banyak. Kenapa? Karena dia terpengaruh dengan pola pikir kitab Perjanjian Lama bagian Joshua. Di kitab itu diajarkan bahwasanya ada tempat yang dijanjikan itu berpenduduk 12.000 orang, kamu harus mengambilnya wahai kaum Yahudi. Cara mengambilnya, bunuh seluruh yang 12.000, termasuk binatang-binatang. Ini tanya pikiran pola pikir tadi ya. Tidak Al-Quran. Hanya jangan ditiru orang suka membunuh yang jahat itu. Akhirnya apa? Sekarang dia mau mengambil mencaplok Palestina seperti kisah negeri yang disebut dari negeri Jericho ya San? Jericho ya. Jericho. Negeri Jericho itu juga daerah sana. Kalau daerah besarnya Kanaan, kota kecilnya Jericho. Jericho itu inspirasi setan kepada Yahudi itu daerah yang dianugerahi Tuhanmu. Untuk siapa? Untuk Yahudi. Dibunuhnya lah 12.000 orang yang tinggal di daerah Jericho itu. Inspirasi itulah yang